Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Saya melanjutkan kembali pembahasan mengenai transformasi dan menebus kebudayaan. Tentunya ini merupakan bagian dari rangkaian pembahasan mengenai Kristus dan kebudayaan. Saya sudah menjelaskan pada video-video sebelumnya mengenai model hubungan Kristus dan kebudayaan. Hubungan Kristus dan kebudayaan dalam konstruksi anugerah Allah dan pewahyuan Allah secara umum. Kristus dan kebudayaan dalam pemikiran, mandat, dan Injil. Selanjutnya, saya juga sudah menjelaskan mengenai transformasi dan penebusan dalam setiap kebudayaan yang kita jalani dan hidupi. Pada video ini, saya memberikan kepada kita suatu gagasan yang lain lagi mengenai transformasi dan penebusan kebudayaan. Hal-hal yang perlu kita lakukan secara konseptual dan praktis mengenai transformasi dan penebusan kebudayaan. Kita ada di dalam sebuah keluarga. Kita bagian dari suatu komunitas, dan kita juga anggota dari kelompok masyarakat, yang mana di dalamnya sudah ada kebudayaan, adat istiadat, kebiasaan, gaya hidup. Kita lahir di dalam konstruksi sosial budaya yang sudah diterima oleh orang tua kita, di mana orang tua kita juga berhadapan langsung dengan kebudayaan, adat istiadat, kebiasaan, gaya hidup pada konteks kehidupannya, dan juga proses perubahan yang terjadi disebabkan karena lingkungan, pergaulan dengan etnis lain, bahkan pendidikan formal yang sudah dijalankan, atau juga dengan perjumpaan, aktivitas, pekerjaan, dan juga kreativitas yang lain. Kita ada dan hadir dalam konteks seperti itu. Di pihak lain, kita sebagai orang-orang Kristen yang dilahirkan di dalam keluarga Kristen, atau baru saja menjadi orang Kristen, tentunya kita memiliki pergumulan bagaimana kita menjalani kehidupan di tengah-tengah keluarga, komunitas, masyarakat yang sudah berbudaya, beradat istiadat, dan kebiasaan atau gaya hidup yang bisa saja perilaku dan sikap serta cara pandangnya bertentangan dengan firman Tuhan, bertentangan dengan kebenaran-kebenaran Allah, bahkan menjadi kontraproduktif dengan apa yang diajarkan atau dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Tentunya kita perlu untuk melakukan pengamatan terhadap kebudayaan kita sendiri. Bagaimana kita melakukan pengamatan? Dengan memanfaatkan panca indera kita, serta intuisi yang ada pada kita, dan kemampuan berpikir kita, lalu kita mengobservasi, menyelidiki di dalam kebudayaan di mana kita bagian darinya, adat istiadat maupun juga kebiasaan atau gaya hidup, kita perlu memilih dan memilah. Sebelumnya tentu diinventarisasi dan diidentifikasi dari data-data yang kita amati dengan panca indera kita, dengan menggunakan akal budi kita. Bisa jadi merupakan pengalaman empiris kita. Lalu kemudian kita memberikan sebuah identifikasi, dan lalu kita memilih dan memilah. Yang kita inventarisasi adalah data, sikap, perilaku, dan juga artefak-artefak dalam kebudayaan. Maka di sana kita perlu dilatih dan diberikan pendidikan berkaitan dengan cara pandang kita menghadapi dunia ini. Alkitab sebagai sumber dan fondasi untuk membentuk cara pandang kita yang berasal dari Kristus, yang memberikan kepada kita arah yang benar, agar ketika kita memilih dan memilah apa yang sudah kita inventarisasi dari kebudayaan, adat istiadat,
kebiasaan, dan gaya hidup tepat hasilnya. Kita mulai dari bahasa, kata-kata, tulisan maupun lisan. Kita inventarisasi, kita identifikasi, lalu kita pilih dan pilah. Adakah yang menyimpang dari hal-hal yang kudus, suci, benar, adil, mulia? Adakah prinsip-prinsip yang dituliskan itu tidak sesuai dengan kehendak Allah? Kemudian, dari perilaku kita terhadap sesama kita, dapat kita pilah terhadap diri, terhadap orang-orang yang seumuran, terhadap orang tua, orang lain, orang yang berbeda etnis, dan yang berbeda terhadap kepercayaan. Kita dapat pilah-pilah, lalu bagaimana sikap kita, perilaku kita, tindakan kita terhadap mereka. Kalau di dalam kebudayaan, kebiasaan, adat istiadat yang kita sedang jalani sekarang, ternyata ada sikap rasis, diskriminatif, dan mengabaikan peran gender yang baik, dan merusak tatanan kehidupan yang harmonis, bahkan mengganggu hubungan yang baik, yang benar di dalam kasih, maka kita perlu melakukan pemilahan. Demikian juga di dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Kita perlu menyelidiki apakah pekerjaan yang kita sedang jalani sekarang, yang mana melalui pekerjaan itu kita mendapatkan upah untuk kebutuhan kita, kita perlu amati. Kita perlu memilah apakah pekerjaan itu pekerjaan yang adil, yang kudus, yang suci, yang benar, yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan kita, meningkatkan kualitas kehidupan orang lain, bermanfaat bagi banyak orang. Apakah yang kita kerjakan itu berkenan di hati Tuhan? Apakah pengelolaan sumber daya alam itu justru bukannya memelihara tapi merusak? Kita dapat pilah dan kita dapat bagi dengan satu ketentuan yang baik. Lain lagi, bagaimana kita melihat dan mengamati segala relasi kita dengan orang lain, dengan komunitas lain, dengan negara, dengan agama, kepercayaan yang lain. Apakah ada sikap antisipasi, atau sikap kompromi, atau sikap toleransi, atau sikap radikalis? Kita perlu memperhatikan. Kalau di dalam kebudayaan, adat istiadat, kebiasaan, dan gaya hidup kita, itu sudah menjurus ke radikalis, fundamentalis, dan bahkan diskriminatif, anti toleransi, dan segala hal yang bertentangan dengan mencintai sesama di dalam kasih dan kebenaran, maka perlu kita pilah. Nah, itu bagian-bagian yang sehari-hari kita hadapi dalam percakapan sehari-hari, di dalam mendapatkan berkat melalui pekerjaan, dalam berelasi, dan banyak lain lagi yang kita perlu kerjakan, terutama dalam menyikapi teori dan konsep yang diajarkan di sekolah maupun di kampus. Kita perlu memilah, adakah teori yang sebenarnya ingin meruntuhkan dan ingin menjatuhkan kebenaran Allah, walaupun mereka teori itu tidak mungkin bisa menjatuhkan kebenaran Allah, karena teori itu hanya mengganggu saja. Misalnya teori evolusi naturalis yang memberikan gagasan bahwa manusia bukan diciptakan, tapi hasil proses dari satu sel menuju kepada manusia. Itu tentunya teori konsep seperti itu kita tolak, kita singkirkan. Atau teori-teori yang berkaitan dengan teknologi untuk meracuni orang lain, mengganggu pemikiran orang lain, menipu orang lain. Nah, kita harus memilih dan memilah mana yang benar, mana yang baik. Nah, bagaimana setelah kita memilah hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, agar kebudayaan, adat istiadat, kebiasaan, dan gaya hidup yang kita hadapi itu dapat kita transformasi. Maka diperlukan proses pendidikan dan pembelajaran setiap hari. Tidak cukup hanya membaca buku-buku ilmu pengetahuan di bidang sains, humaniora, sosial, dan seni. Tidak cukup hanya dengan pengamatan dan pengalaman empiris. Tidak cukup hanya memikirkan dan memberikan kepada kita pengertian, cara berpikir yang logis, objektif, dan komprehensif. Itu diperlukan, itu digunakan. Tetapi lebih daripada itu, kita perlu belajar dan mengamati dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan Allah, yaitu firman-Nya.
Mengapa demikian? Karena firman-Nya itu adalah kebenaran, dan kebenaran yang memberikan hidup, kemerdekaan, dan kekuatan. Melalui firman-Nya kita mengetahui penciptaan, providensia, dan penebusan. Melalui firman-Nya kita menyadari bahwa kita sudah berdosa, cenderung berbuat dosa, dan melakukan kejahatan. Melalui kebenaran Kristus kita mendapatkan harapan-harapan baru, karena di dalamnya ada janji-janji yang dikaruniakan kepada kita. Nah, itu ada di dalam firman Tuhan. Plenary verbal yang diinspirasikan oleh Allah Roh Kudus kepada penulis, dan kita membaca, mempelajarinya secara berkelanjutan. Setahap demi setahap kita mendapatkan kekuatan, pengertian, lalu menghasilkan kebenaran-kebenaran yang membuat pikiran kita itu tercerahkan. Di pihak lain, kita terus menggunakan kebenaran ilmu pengetahuan dan hasilnya itu teknologi untuk menjadi sarana atau alat menyatakan kebenaran Allah. Sehingga pewahyuan umum yang kita respon itu menjadi alat, menjadi sarana bagi kita yang setia di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, ini adalah cara kita memilah yang benar, yang baik, yang adil dan suci dari kebudayaan-kebudayaan, kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat, dan gaya hidup yang kita sedang hadapi. Tentu yang dihadapi generasi kita sebelumnya dan generasi kita akan datang berbeda-beda, karena perkembangan ilmu pengetahuan dan karena kondisi situasi yang sedang dihadapi. Di lain pihak, kita harus punya satu kemantapan, bahwa segala sesuatu yang menggeser posisi sentralitas Kristus di dalam hidup kita, apapun itu, dari hasil kebudayaan, adat istiadat, kebiasaan, maupun juga gaya hidup kita, semua yang menggeser atau berupaya menggantikan posisi sentralitas Kristus dalam hati dan kehidupan kita, itu harus ditinggalkan. Harus dilakukan transformasi. Artinya digantikan, dibaharui, dan bahkan ditebus, supaya semua kebudayaan, pikiran, perilaku, artefak, semua adat istiadat, ritual maupun acara-acara tradisional, semua kebiasaan-kebiasaan, dan semua gaya hidup yang muncul dan hadir harus ditransformasi di dalam kebenaran Kristus dan di dalam segala penebusan Kristus. Artinya, kalau sudah berubah arahnya bukan kepada Tuhan, sudah lebih menekankan antroposentris, harus ditinggalkan. Mengagungkan manusia, ciptaan, meninggikan leluhur, nenek moyang, dan mengagungkan penemuan-penemuan manusia, bahkan membawa semua itu di dalam sentral kehidupan kita. Maka sikap hati kita itu harus ditransformasi. Dan kita harus tahu caranya menempatkan benda-benda budaya, entah itu komputer, entah itu ulos, entah itu gondang sabangunan, entah itu alat musik modern, entah itu permainan, game, entah itu pakaian yang sangat baik, semua itu kalau sudah dijadikan sebuah ukuran kemanusiaan, ukuran cinta kasih, ukuran mengenal Tuhan, menjadi sesuatu yang harus ditebus, diperbaiki, dibawa kembali ke dalam kebenaran Kristus. Bukan hanya ditransformasi dan ditebus, maka langkah yang perlu untuk kita lakukan terus-menerus adalah mereformasi semua kebudayaan kita, semua adat istiadat kita, semua kebiasaan kita, dan semua gaya hidup kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin ada yang perlu kita pertahankan. Tutur kata yang sopan, penghormatan kepada orang tua yang masih hidup, menghargai sesama, berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan sosial, ikut membangun kebersamaan, menghargai perbedaan yang ada, tidak melakukan tindakan diskriminasi, membangun kehidupan yang bertoleran, dan menjaga kestabilan sosial ekonomi, dan bekerja keras untuk menghasilkan upah yang baik, meningkatkan kesejahteraan, berbagi dengan sesama, kepedulian terhadap orang yang susah, dan perhatian terhadap apapun. Nah, semuanya itu perlu kita tingkatkan, karena semua itu baik adanya.
Dan tentunya di dalam konstruksi beribadah kepada Tuhan Allah Bapa di dalam Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita terus juga kreatif untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Di dalam pertanian, lahan semakin sedikit, hasil harus semakin banyak. Karena yang membutuhkan hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil peternakan, hasil perikanan, hasil hutan semakin bertambah banyak. Berkaitan dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah banyak. Bagaimana mengoptimalkan lahan-lahan dan wilayah-wilayah itu supaya cukup. Begitu juga kita meningkatkan kualitas produk dari hasil sumber daya alam dan tetap menjaga supaya bumi dan segala isinya tidak tercemar oleh radioaktif, oleh limbah industri. Karena banyak industri-industri di hulu sungai atau di pinggiran sungai membuang limbah-limbah industrinya ke sungai, sampai ke laut. Bukan saja air sungai itu ada racunnya, ikan-ikan atau benda-benda hidup di sana juga mengalami kerusakan, juga mengalami kerusakan air laut. Bahkan plastik itu harus dibuang, disingkirkan. Kalau perlu tidak menggunakan plastik yang tidak terurai sampahnya. Nah, ini adalah usaha-usaha baik yang harus kita perjuangkan. Itu sebabnya transformasi dan menebus dilakukan terus-menerus agar kembali kepada tatanan kehidupan di bumi ini. Ya, memang ada orang yang mengatakan bahwa dulu ada kekacauan, sekarang makin baik, dan akan menuju juga kekacauan berikutnya, seperti siklus. Tidak demikian. Memang kita sedang menuju akhir zaman. Di zaman akhir ini, memang makin bertambah yang jahat, makin bertambah kerusakan di alam, tetapi mesti diingat, makin bertambah juga orang-orang yang takut akan Tuhan. Dalam hal inilah, kita sebagai orang Kristen, bukan hanya berjuang untuk kepentingan diri, tetapi bagi kemuliaan Tuhan, bagi bumi ini, bagi sesama manusia. Beda kepercayaan, beda etnis, beda komunitas, beda bahasa, tetap kita harus mengasihi sesama, kendati pun ada tantangan yang harus dihadapi. Kendati pun pasti ada kesulitan. Disinilah kita syukuri kepada Tuhan Allah, karena kita masih diberi kesempatan di dunia ini, berhadapan-hadapan dengan kenyataan keragaman budaya, keragaman adat istiadat, keragaman juga kebiasaan dan gaya hidup. Dalam keragaman-keragaman yang sudah kita hadapi, atau hasil dari multikultur tiap etnis atau pluralitas tiap kepercayaan, berharap adanya kebaikan-kebaikan Tuhan di sana. Di pihak lain, dengan pendidikan yang makin bertambah, masif dikembangkan, baik pengetahuan dan keterampilan dan pengalamannya, di mana melalui itu menjadi sarana tidak lagi ada orang yang melakukan kejahatan, maka di sana ada hubungan antara apa yang kita usahakan sebagai orang Kristen dan pendidikan peradaban yang perlu kita tingkatkan di seluruh wilayah di mana manusia ada. Kiranya dengan gerakan transformasi dan penebusan dapat kita kerjakan dari tempat di mana kita berada, dari kebudayaan di mana kita dibesarkan, dari adat istiadat di mana kita ikut di dalamnya, dari kebiasaan-kebiasaan yang mungkin perlu diperbaharui. Karena itu, bersikaplah bijak dan hati-hati menjalani kehidupan ini. Ingatlah apa yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, bahwa kita harus mempersembahkan persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hati Allah. Dengan cara kita tidak serupa dengan dunia ini, kita harus menjalani kehendaknya. Memperbarui akal budi kita, dan terus belajar mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.